Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pencinta kebenaran, para pencinta Al-Quran menurut sunnah Rasul, para pencari kebenaran, saya akan menyampaikan pembahasan mengenai dinul Islam. Sekarang orang keliru menanggapi dinul Islam. Dinul Islam ditanggapi, dipahami sebagai satu rumusan agama yang intinya adalah bentuk-bentuk pemujaan, penyembahan, atau pekerjaan-pekerjaan pelaksanaan hanya ritual semata-mata, dengan motif atau tujuan dari melaksanakan agama adalah mendapatkan pahala untuk kepentingan setelah mati. Padahal kalau kita kembali memahami ajaran ilmu Allah Al-Quran yang disampaikan kepada para rasul, kemudian bahwa dinul Islam itu adalah merupakan konsep hidup yang dirancang oleh Allah untuk seluruh umat manusia di bumi ini. Allah adalah memiliki rancangan pastinya yang oleh Al-Quran disebut Qadar al-Maqadir. Rancangan pasti ini Allah tetapkan untuk seluruh ciptaannya alam semesta. Dan rancangan pasti Allah ini ditetapkan untuk aturan hidup di antara sesama manusia. Tujuannya adalah agar umat manusia di bumi ini hidup yang selamat, saling menyelamatkan, saling mendamaikan, dan saling mensejahterakan di bumi yang Allah ciptakan ini. Adanya kehidupan di bumi ini adalah merupakan babak seleksi batu ujian bagi manusia. Itulah yang disebutkan dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hidup adalah ujian. Siapakah manusia yang mau tepat berbuat di bumi ini menurut rancangan pasti Allah, pasti dia akan bisa mewujudkan kehidupan seperti para Rasulullah dahulu. Jadi dinul Islam adalah konsep hidup yang diajarkan Allah. Allah memasti konsep itu dan manusia tidak boleh untuk menambah atau menguranginya. Untuk kepentingan manusia, keuntungan dari konsep itu bukan untuk Allah, tapi untuk keuntungan manusia yang mau membangun konsep itu. Tanggapan manusia terhadap Islam menjadi agama justru akan melahirkan pecah belahnya kehidupan manusia, seperti yang kita lihat, kita saksikan di dalam kenyataan sekarang ini. Umat Islam terjadi perpecahan yang sangat tajam karena masing-masing menjadi subjek penentu terhadap Islam menurut informasi yang dia terima masing-masing. Padahal Allah adalah satu. Allahnya pemersatu, ajaran ilmunya satu, sistem keilmuan sejak Rasul pertama, bapak manusia, Nabi Rasul pertama Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Satu kesatuan sistem ilmu, dan para rasul tidak pernah berbeda di dalam menyampaikan misinya. Satu sistem keilmuan yang diajarkan Allah adalah dinul Islam. Keangkatan para rasul hanya meluruskan kembali kekeliruan tanggapan umat manusia dan membangun kembali wadah pelaksanaan Islam, yakni harus berada dalam jamaah, dalam sistem hidup dan kehidupan yang Islam, seperti halnya alam yang diciptakan Allah ini sudah dalam keadaan sistema atau dalam keadaan jamaah. Dinul Islam sebagai suatu konsep yang diajarkan Allah, tujuannya adalah sesuai dengan seruan Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah dengan melalui ajaran ilmunya Al-Quran mengajak, memanggil, menyeru seluruh umat manusia di bumi kepada kehidupan yang selamat,
damai, dan sejahtera. Dan Allah mengajarkan, memberi petunjuknya yaitu Al-Quran kepada siapa saja yang mau mempelajarinya, yaitu Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, bersih, bebas dari tangan-tangan jahil manusia. Itulah sunnah Rasul, Al-Quran menurut sunnah Rasul. Apa yang dimaksud kehidupan Darussalam yang disebutkan Allah kepada manusia ini oleh Nabi dilaksanakan dipahami, ditafsirkan menjadi dua pengertian. Yang pertama adalah al-jannatul mau'udah bilahir, jannah yang Allah janjikan di babak kedua setelah dunia ini, yang wujudnya tidak bisa dilihat oleh mata kita sekarang, tidak bisa didengar oleh telinga sekarang, dan tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita sekarang. Yang kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Akan tetapi untuk sampai kepada jannah al-maudah di akhir, kita harus mewujudkan kehidupan yang dirancang oleh Allah. Kehidupan sekarang ini di bumi ini, kita sebagai manusia harus melaksanakan kehidupan yang Islam yang dicontohkan oleh Nabi sewaktu Nabi dan para sahabat di Madinah, menjadi kehidupan al-Madinatul Munawwarah. Bentuk kehidupan Madinatul Munawwarah bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Fatih 29, yang intinya adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Nabi Muhammad Rasulullah, contoh patron melaksanakan ajaran ilmunya Al-Quran, kemudian dan para sahabatnya tidak pernah mengenal kompromi dengan sikap-sikap kekufuran, tetapi di antara Nabi dan para sahabat mewujudkan kehidupan saling menghambur kasih sayang. Kemudian dalam penjelasan sunnah Rasul yang lainnya, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'du ba'du. Kehidupan orang mukmin itu adalah ibarat suatu bangunan antara bahan dengan bahan, saling menguatkan, saling melindungi. Atau al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin itu harus hidup seperti satu tubuh, yakni sakit salah satu organ tubuh dirasakan panas dingin oleh seluruh tubuh. Atau disebutkan suka duka ditanggung bersama, atau hidup senasib sepenanggungan. Itulah wujud kehidupan Madinatul Munawwarah yang dilaksanakan Nabi di Madinah dahulu. Kemudian wadah untuk bisa melaksanakan seperti itu harus adanya jamaah, yang kelompok manusia yang pandangan dan sikapnya sama menurut Al-Quran, menurut sunnah Rasul, untuk sama-sama melaksanakan ajaran Allah. Itulah yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh tali ikatan hidup, yakni tali ikatan hidup di antara semua mukmin dalam jamaah, yaitu ajaran ilmunya Al-Quran. Dan janganlah kalian hidup pecah belah, berbeda pikiran, berbeda pandangan. Saudara-saudara, para pencinta, para pemerhati kebenaran, dan para pencinta Al-Quran menurut sunnah Rasul, karena itulah perjuangan pertama di dalam melaksanakan Islam adalah kita yang dicontohkan Nabi harus membangun terlebih dahulu jamaah. Jalan untuk mencapai tujuan adalah Allah mengajarkan satu sistem pembinaan. Itulah yang disebutkan rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 yang kita laksanakan bukan untuk kepentingan Allah, tetapi suatu konsep yang diajarkan Allah kepada kita. Kita dibina oleh syahadat, kita dibina oleh salat, kita dibina oleh zakat, kemudian kita dibina oleh saum dan haid, agar kita, pikiran kita semuanya mengarah kepada tujuan perwujudan satu konsepsi ini. Kalau kita bisa mewujudkan kehidupan di dunia seperti Nabi dahulu di Madinah, pasti kita akan mendapatkan jannah setelah dunia ini nanti di akhirat. Tetapi kalau sekarang ini justru kita malah melahirkan bibit-bibit perpecahan, cikal bakal, atau melahirkan perpecahan, justru menentang Al-Quran dan sunnah Rasul, dan tidak mau berpola menerima konsep yang diajarkan Allah, jangan harap kita akan mendapatkan kehidupan bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Inilah saudara-saudara pembahasan singkat yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, para pecinta kebenaran, para pencari kebenaran, dan para pencinta Al-Quran menurut sunnah Rasul. Kemudian untuk kembali kita memahami dini Islam berdasar Al-Quran menurut sunnah Rasul. Apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan, dipahami dengan berdasarkan Al-Quran menurut sunnah Rasul. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua.
Alallahi tawakkalna wa ilal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.